And they said, please don't attack, we'll make a deal. That's the real truth. And everyone knows it. And who wouldn't call? And they found out through leaks and sleazebags, a lot of sleazebags, leakers. Leakers should be put in jail. They have to strengthen up the laws for leakers. But in this case, leakers helped because they said the severity of the attack. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه Hubungan Amerika Serikat dan Israel kalau kita ibaratkan seperti kakak adik yang sering berantem dengan masalah-masalah yang sepele. Tali persahabatan kedua negara ini kembali merenggang setelah media Israel mengejek Donald Trump. Dalam artikelnya, Times of Israel menuliskan selama konflik dengan Iran, Trump selalu melakukan gertakan sambal. Media tersebut menyebut Trump hanya berani berkoar-koar di media, namun menyembunyikan fakta kekalahan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Pasalnya, Iran menolak tegas perundingan damai memilih bertempur secara habis-habisan. Perseteruan ini membuat nasib Israel semakin di ujung tanduk dan berpotensi kehilangan dukungan dari Amerika Serikat. Hal ini diperparah dengan perbedaan visi misi kedua negara untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Satu persatu kejadian mencekam mulai menggerogoti dalam negeri Zionis. Trump yang sudah muak akan meninggalkan Israel yang saat ini sedang ditimpa masalah. Zionis dituduh memulai perseteruan dengan Spanyol dan diklaim sengaja menciptakan kekacauan migran dari Maroko. Bagaimana Netanyahu bisa mengatasi masalah bertubi-tubi yang melanda Israel? Akankah ini menjadi akhir kekuasaan sang pemimpin rakus? Cetak Gol coba merangkum perpecahan Amerika Serikat dan Israel semakin gak terkendali sebagai berikut. Hubungan Amerika-Israel semakin tidak terkendali. Kabar retaknya hubungan Amerika-Israel kian merebak dan semakin mengkhawatirkan. Beberapa hari lalu, John Fetterman menunjukkan gestur tidak suka saat bertemu dengan Benjamin Netanyahu. Senator AS ini memang menyampaikan sebuah dukungan terhadap Israel, tapi yang menjadi sorotan pertempuran sakral kedua negara ini lebih cocok disebut sebagai acara nongkrong bareng. Fetterman menggunakan hoodie dan terlihat asik menatap layar ponsel saat berbicara dengan Bibi. Gestur mengejek Senator Fetterman ini menjadi awal bencana perseteruan AS dan Israel. Sebuah surat kabar asal Israel secara berani menyinggung Donald Trump. Singgungan ini berkaitan dengan perang antara Amerika Serikat dan Iran yang telah berhenti untuk sementara. Saat perang berhenti, Trump koar-koar dan terus menebar ancaman terhadap Iran. Presiden kelahiran New York itu mengatakan ini menjadi kesempatan terakhir untuk Iran. Trump kembali memaksa para negosiator Iran untuk kembali ke meja perundingan. Jika tidak, akan ada momen pemenggalan bagi para pemimpin Republik Islam Iran. Kata pemenggalan hanyalah kalimat kiasan untuk memberikan ancaman terhadap Iran. Trump berujar jika para negosiator Iran membangkang akan ada serangan dahsyat. Militer Paman Sam mengklaim telah menyiapkan kekuatan militer yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Ini akan menjadi serangan terbesar Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua, kata Trump. Ancaman yang dilontarkan Trump mendapat tanggapan dari beberapa media Israel. Bersumber dari CNN Indonesia, Times of Israel menuliskan ancaman Trump hanyalah gertakan sampal. Media tersebut membuat artikel dengan gaya bahasa yang seolah mengolok-olok Trump. Times of Israel menyebut selama konflik dengan Iran,
Trump memang menunjukkan sikap yang agresif. Namun sikap tersebut selalu dibungkam oleh Iran lewat serangan-serangan balasan. Alhasil Trump pun dibuat frustrasi karena terjebak perang dengan Iran yang entah kapan berakhir. Pernyataan ini sesuai dengan peribahasa, seperti orang berdiri di atas gunung melihat orang lain kecil, padahal ia tidak sadar orang lain juga melihatnya kecil. Trump merasa jika Amerika Serikat menjadi negara yang paling berkuasa dan bebas mengatur negara lain. Namun nyatanya gak semua negara mau tunduk dengan yang diminta Trump. Selama konflik berlangsung ada beberapa momen ketika Trump menunjukkan kecenderungannya untuk bersikap agresif, hanya untuk kemudian mundur di menit-menit terakhir sambil menyatakan bahwa ancamannya justru memicu kemajuan, tulis media tersebut. Times of Israel juga menyindir Trump yang sedang dalam tekanan hebat. Anggota-anggota kabinet AS mulai kehilangan kepercayaan terhadap negosiasi dengan Iran. Sebab Trump dianggap pelin-pelan dalam memilih keputusan. Awalnya sang presiden menyatakan dengan sangat keras menyerang Iran, tapi secara tiba-tiba mau bernegosiasi. Hasan Ghazghafi mengatakan Trump seperti bocah yang merengek meminta ampunan kepada Iran. Dia menyebut AS yang memulai perang terlebih dahulu, tetapi menuntut negosiasi. Di media mereka berbicara tentang eskalasi, sementara melalui saluran yang ada mereka menuntut negosiasi, kata juru bicara keamanan nasional Iran. Apa tanggapan Donald Trump terkait ejekan yang dituliskan oleh salah satu media Israel? Sampai sekarang sang presiden belum memberikan tanggapan resmi apapun. Tetapi kalau kita kilas balik ke belakang, Trump pastinya akan murka apabila mengetahui pemberitaan tersebut. Dia pernah mengatakan Israel akan hancur lebur tanpa dukungan penuh darinya. Pernyataan tersebut disampaikan Trump ketika hubungan keduanya memanas di bulan Juni kemarin. Sang presiden bilang jika tanpa AS, Israel tak akan mampu bertahan sejauh ini. Jika bukan karena Donald Trump, Israel akan hancur lebur. Tanpa Amerika Serikat tidak akan ada negara Israel berdiri, tegas Trump dengan nada marah. Dalam dunia perpolitikan memang tidak kenal yang namanya kawan ataupun lawan. Yang ada hanyalah kepentingan yang terus berubah-ubah sesuai arah kekuasaannya. Selama puluhan tahun lamanya, Amerika selalu di belakang Israel, melindungi dan memberikan bantuan menghadapi tekanan. Namun hari ini hubungan yang awalnya solid semakin retak. Situasi antar kedua negara makin berada di titik didih. Benjamin Netanyahu secara terang-terangan tak akan tunduk dengan Trump yang diklaim merusak rencananya. Presiden Amerika Serikat ini diketahui sudah mencapai kesepakatan dengan Hamas. Pasukan pembela Palestina diklaim akan dilucuti senjatanya dan mundur dari garis depan Gaza. Namun mundurnya Hamas bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka meminta satu syarat yang lumayan berat untuk bisa dipatuhi oleh Amerika Serikat. Syaratnya yakni Israel harus mundur juga dari Gaza setelah mereka meninggalkan senjatanya. Pengorbanan besar ini dilakukan agar rakyat Palestina tidak lagi mendapatkan teror dari Zionis. Sayangnya peringatan ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Benjamin Netanyahu. Sang Perdana Menteri nggak rela menyerahkan wilayah Gaza secara cuma-cuma. Nggak cuma itu, Israel bahkan berani menantang Trump dengan memberikan ancaman. Dilansir dari Anadolu, Zionis meminta agar Amerika tidak terlalu ikut campur dalam urusan internal Israel. Hal yang wajar jika Netanyahu ogah menyerahkan wilayah yang sudah diusahakannya sejak dulu. Sang Perdana Menteri sudah berambisi menguasai Gaza sejak Oktober 2023 yang lalu. Jadi pertanyaannya, apakah Israel bakal rela kehilangan dukungan Amerika hanya karena rebutan Gaza?
Sepertinya Trump terlalu percaya diri bisa mengendalikan Israel sepenuhnya. Tetapi Israel membalasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan Trump. Kalau kita ibaratkan hubungan AS-Israel seperti drama sinetron cinta bertepuk sebelah tangan. Sandal kodok dari Brainpost yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Donald Trump murka, tinggalkan Israel yang ditimpa masalah. Tetapi yang perlu diingat, perpecahan AS dan Israel terjadi ketika Netanyahu menjadi sorotan. Sang Perdana Menteri menjadi buronan sejumlah negara-negara Eropa. Krisis yang melanda Maroko akhir-akhir ini ada sangkut pautnya dengan Israel. Bersumber dari Al Jazeera, beberapa pengamat berpendapat Israel menyimpan dendam terhadap Spanyol. Sebab selama ini negeri Matador selalu menyuarakan terhadap kemerdekaan Palestina. Pedro Sanchez memang menjadi pemimpin Eropa yang paling getol menyuarakan Palestina. Dugaan ini semakin diperkuat oleh pernyataan yang pernah disampaikan Benjamin Netanyahu di bulan April lalu. Bibi bilang akan memerangi Spanyol karena telah berpihak ke teroris. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. Gabriel Rufián mengaitkan krisis migrasi dengan kepentingan geopolitik yang melibatkan Amerika dan Israel. Kedua negara penjajah ini disebut telah mengincar Selat Gibraltar. Anggota parlemen Spanyol itu menyebut AS dan Israel sengaja membuat huru-hara demi merebut selat tersebut. Di satu sisi, sejumlah pemimpin negara juga menduga Israel dibalik dalam kerusuhan. Gustavo Petro mengungkapkan Zionis telah bekerja sama dengan pemerintah Maroko. Presiden Kolombia itu mengatakan hal ini sengaja dilakukan untuk merusak pemerintahan sayap kiri Spanyol. Menurut Petro, insiden ini bertujuan memberi kejutan seperti insiden di tahun 1936. Spanyol harus mengingat sejarahnya ditulis dengan darah. Mereka ingin membawa fasisme ke rakyat Spanyol dan rakyat Spanyol harus menolaknya. Sedangkan peradaban Arab harus berkata insiden serupa tidak boleh terjadi lagi, tutur Petro. Magnus Brunner murka bukan main dengan isu keterlibatan Israel. Karena alasan ini, Uni Eropa mengontrol ketat untuk semua para migran ilegal meninggalkan kawasan Ceuta dan Melilla. Prioritas kami sekarang adalah melaksanakan pemulangan dari Ceuta ke Maroko, menstabilkan situasi dan menjamin tidak ada lagi imigran ilegal yang masuk dari Maroko. Kami akan terus mendukung Spanyol dalam perlindungan dan pengelolaan perbatasan eksternal Uni Eropa, kata Brunner. Namun setinggi apapun seorang pemimpin dijunjung, kepercayaan rakyat akan runtuh. Netanyahu yang awalnya dielu-elukan kini mulai mendapat kecaman dari warganya sendiri. Komunitas Yahudi tidak setuju dengan tindakan Netanyahu yang terus membombardir Gaza. Kelakuan Netanyahu bahkan semakin bejat, menghancurkan sebuah masjid bersejarah hingga menyerang tenda-tenda pengungsian. Kaja Kallas selaku Menteri Luar Negeri Uni Eropa dilaporkan sudah melancarkan aksi. Kallas terus memberikan pembelaan kepada Palestina yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Sang Menlu membandingkan perlakuan Israel dengan rezim segregasi rasial yang memerintah Afrika di tahun 1990. Saat itu tindakan dari kelompok rezim memang kejam. Akan tetapi mereka tidak melakukan tindakan yang brutal seperti yang dilakukan oleh Israel. Gara-gara sindiran ini, Zionis langsung malu dan mengambil tindakan.
Mereka secara berani memutuskan segala hubungan dengan benua biru. Ini merupakan blunder besar yang mungkin akan memberikan kerugian besar untuk Zionis. Dunia bukan lagi melawan sosok manusia, melainkan iblis yang sudah merasuki para pemimpin Israel. Jika desakan dari Eropa belum cukup, masih ada Iran yang siap membumi hanguskan Zionis. Iran kini menyerukan tindakan nyata untuk memberi pelajaran segera ke Israel. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Iran dikutip dari berita Fars Iran saat memperingati ulang tahun kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menegaskan bahwa negaranya akan melakukan tindakan nyata seandainya Israel masih melakukan genosida. Jika Iran sudah mengecam, biasanya bukan tindakan omon-omon. Beberapa kali Korps Garda Revolusi meluncurkan serangan rudal ke kawasan Haifa hingga Tel Aviv. Eropa bisa bekerja sama dengan Iran agar Israel tidak terus berbuat semena-mena. Bahkan IRGC tengah menyusun strategi untuk menyerang fasilitas nuklir di Mona, Israel. Abbas Araghchi menuliskan sebuah tweet jika fasilitas tersebut menjadi bidikan Korps Garda Revolusi. Meski terlihat sepele hanya cuitan di sosial media, tetapi Iran tak main-main. Korps Garda Revolusi telah menyiapkan berbagai strategi hingga amunisi apa yang cocok untuk menghancurkannya. Kami telah memproduksi senjata modern di dalam negeri yang belum digunakan di medan perang dan belum diuji coba, kata pejabat Iran dikutip dari media Rusia RIA Novosti. Israel kini tak hanya kehilangan dukungan dari Amerika, melainkan juga dari dunia internasional. Warga Israel kini mulai kabur, negaranya mengingat Netanyahu yang semakin kejam. Bersumber dari CNN Indonesia, warga yang kabur dikabarkan tembus hingga 268.000. Bahaya sesungguhnya terletak pada hilangnya keseimbangan dan kemungkinan bahwa angka migrasi akan terus meningkat daripada tetap pada tingkat saat ini. Tulis Studi Manajemen Kohler Universitas Tel Aviv. Sepatu sneakers dari brand Humble Brand bisa kamu beli dengan harga 87 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan perpecahan Amerika Serikat dan Israel semakin gak terkendali. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah perpecahan antara kedua negara bejat ini hanyalah sandiwara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.